bertemu lagi di minggu kedua bulan Agustus. Ya, kita masih pakai IMPA secara online ya. Yuk, bangkit berdiri. Ayo berdiri. Yuk, yang semangat, kita mau nyanyikan Mars PA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Yuk, kita tutup mata. Kita mau berdoa ya, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Bapa, kami dapat bertemu melalui IMPA secara online Bapa. Bapa berkati IMPA kita pada hari ini Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya hikmat penyertaan-Mu turun atas kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita mau nyanyi Mari Kita Bergembira dari Hidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah. Sekali lagi ya. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah. Nah, setelah kita memuji Tuhan, kita mau siapkan Alkitabnya. Kita mau baca bacaan rutin dari Mazmur ayat pasal kedua ayat 10 sampai 12. Mazmur pasal yang kedua ayat 10 sampai 12. Kak Noven bacakan ya. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Febri. Selamat pagi. Aduh, udah lama nih gak ketemu Kak Febri. Nah, apa kabarnya? Sehat-sehat kan?
Puji Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, yang belum pegang Alkitab, ayo buruan diambil Alkitabnya. Cari Alkitab. Ayo cepat. Udah? Udah nemu? Oke. Buka Alkitabnya dari kitab Efesus. Efesus perjanjian apa ya? Perjanjian baru. Cari kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah Impa walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi kami bersuka cita Tuhan boleh menjaga dan memelihara kami 1 minggu ini. Kami mau membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, biarlah kami boleh mengerti firman Tuhan dan Roh Kudus memampukan kami anak-anak untuk boleh melakukannya dengan baik. Berkati Kak Febri yang akan menyampaikan firman Tuhan dan kami anak-anak yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Sebelum Kak Febri cerita hari ini, bacakan firman Tuhan, atau sebelum kita baca Alkitab, Kak Febri ada gambar. Ini gambar apa? Apa ya? Yo, iya bener. Ini gambar anak-anak yang milih-milih teman. Boleh nggak ya milih-milih teman? Nggak boleh. Kalau ini, gambar apa? Gambar anak-anak yang menolong temannya jatuh dari sepeda. Bagus nggak? Bagus. Sebelum Kak Febri lanjutkan cerita, Kak Febri akan membacakan firman Tuhan dari Alkitab. Adik-adik juga membaca dari rumah masing-masing ya. Oke, kita baca Alkitab dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Judul firman Tuhan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberikan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah
kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk pada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Amin. Kita menyanyi haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, Kak Febri lanjut ya cerita yang tadi. Ada gambar orang yang pilih-pilih teman, ada juga yang suka membantu. Kira-kira kalau adik-adik mau yang mana? Jelas kalau Kak Febri yang mau membantu temannya yang kesusahan. Tapi kalau kita bantu teman yang kesusahan, terus ada orang lain yang tidak kita kenal yang kesusahan, boleh kita tolong nggak? Apa kira-kira? Boleh nggak ya kalau ada orang yang tidak kita kenal di pinggir jalan, ada nenek-nenek jalan bungkuk, nggak kita kenal, tapi mau nyebrang jalan nih, boleh nggak kita bantu? Bener, boleh. Kita harus membantu siapa saja, tidak hanya teman atau orang yang kita kenal, tapi semua orang. Nah, Kak Febri mau cerita. Tahu Rasul Paulus? Nah, ini Bapak Paulus. Ternyata Bapak Paulus adalah salah satu rasul yang tugasnya adalah memberitahukan bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Jadi waktu itu Bapak Paulus menulis surat Efesus yang kita baca hari ini di dalam penjara. Wah, ternyata baik ya Bapak Paulus. Walaupun dalam penjara, Bapak Paulus rindu untuk menceritakan tentang firman Tuhan kepada semua orang. Nah, Efesus 3 ini adalah surat Bapak Paulus kepada jemaat di Efesus untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang-orang non-Yahudi. Waktu itu, orang-orang Yahudi menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Kalau bukan Yahudi, gak disayang. Hanya orang-orang Yahudi saja yang disayang oleh Tuhan, yang berhak masuk dalam kerajaan surga. Tapi Bapak Paulus bilang seperti ini, tidak hanya orang Yahudi, tapi semua orang maupun Yahudi maupun non-Yahudi berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga, asalkan percaya kepada Tuhan Yesus. Termasuk Kak Febri, Kak Noven tadi, adik-adik di rumah, mama, papa. Karena kita percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga sayang kepada kita. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga menjadi keluarga Allah. Senang sekali ya boleh menjadi keluarga Allah. Nah, itu tugas Bapak Paulus, menyampaikan kepada kita hari ini, kepada Kak Febri, Kak Noven, adik-adik di rumah, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, sama tadi, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua, adik-adik di rumah, Kak Febri, maka tugas kita apa? Tugas kita juga mengasihi semua orang. Walaupun orangnya tidak kita kenal, orangnya kita ketemu di jalan, tapi kalau membutuhkan pertolongan kita, harus kita kasih. Ada toh, Kak Febri kulitnya apa nih ya Kak Febri? Kak Febri kulitnya coklat. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Nah, boleh nggak kita beda-bedain? Nggak boleh. Tuhan menciptakan semua manusia
Ada yang kulitnya putih, kulit hitam, kulit coklat, untuk saling membantu. Ada yang rambutnya keriting nih kayak Kak Febri. Ada yang rambutnya lurus. Ada yang rambutnya apalagi? Ada yang rambutnya warna hitam. Ada yang rambutnya warna coklat. Tapi semuanya satu di dalam Tuhan. Tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh kayak gambar yang ini, suka pilih-pilih teman. No, harus seperti gambar yang ini, saling membantu. Karena Tuhan sudah sayang sama kita, kita juga harus sayang kepada semua orang. Nah, kita punya ayat hafalan nih. Ayat hafalannya dari mana? Kalau anak TK sama anak kecil kita baca. Tapi kalau kakak-kakak yang tanggung harus dihafal. Apa ayat hafalannya? Ayo kita buka kitab Alkitabnya dari Mazmur pasal 9 ayat 2. Mazmur pasal 9 ayat 2. Kita baca pelan-pelan ya, sambil diingat-ingat. Oke, kita mulai. Mazmur pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kita ulang satu kali ya. Sudah siap? Kita ulang. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Gampang kan? Dihafal ya? Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berkati. Tadi kita udah belajar. Firman Tuhan bilang tidak boleh membeda-bedakan. Ada banyak sekali anak-anak di seluruh dunia. Ada yang kulitnya coklat kayak Kak Febri. Ada yang putih. Ada yang hitam. Ada yang rambutnya berombak, ada yang lurus, ada yang dari Batak, ada yang dari Ambon, ada dari mana? Jawa, apalagi ada dari Kalimantan, Makassar. Tapi semua satu di dalam Tuhan. Kita menyanyi kidung ceria, kidung 184, bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam ataupun rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Kita ulang satu kali lagi. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam ataupun rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah, kita mau doa syafaat. Ambil sikap yang tenang. Tidak boleh lirik-lirik, tidak boleh matanya buka-buka dulu, tidak boleh. Kita mau berdoa kepada Tuhan, tangannya dilipat, duduk yang manis, duduk yang tenang. Hari ini kita mau bersyukur karena kita semua sehat. Ibu bapak boleh sehat, itu kebaikan Tuhan bagi kita. Kita juga bersyukur sudah masuk sekolah walaupun sekolah di rumah. Tapi kita bersyukur kita bisa diberikan kesempatan untuk belajar. Nah, kita berdoa untuk 1 minggu ini Tuhan berikan kekuatan supaya kita boleh tetap sehat, boleh tetap kuat, dan juga kita berdoa untuk Bapak kita tempat Kediri supaya tetap aman. Sudah? Oke, siap. Silakan lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami boleh belajar
bahwa seperti Tuhan mengasihi semua orang, termasuk kami anak-anak, kami pun juga harus mengasihi orang lain, baik teman kami, saudara kami, orang tua, maupun orang-orang yang tidak kami kenal yang membutuhkan bantuan kami. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang Tuhan boleh sayang, yang boleh menjadi anak-anak yang baik, yang Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada hari ini, pada hari Minggu ini, kami boleh mendapati ayah, ibu, dan seluruh saudara kami boleh dalam keadaan sehat. Terima kasih penyertaan Tuhan bagi mereka. Lanjutkan penyertaan Tuhan bagi orang tua kami, keluarga kami, sehingga dari kekuatan Tuhan kami boleh dididik, kami boleh diasuh dengan baik, sehingga kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang Tuhan perkenankan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang boleh mengecap kebaikan Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami sudah boleh masuk dalam minggu-minggu sekolah kami yang baru, walaupun kami masih belajar dari rumah karena pandemi COVID-19, namun biarlah tidak mengurangi semangat kami untuk tetap semangat belajar, tetap tekun menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Merah, dalam proses renovasi pastori. Tuhan berkati setiap persiapannya, Tuhan berkati setiap orang yang Tuhan pakai dalam pembangunan pastori, sehingga gedung pastori kami boleh terbangun dengan baik. Kami juga menyerahkan kota kami, kota Kediri, dan negara kami Indonesia secara khusus di tengah wabah pandemi COVID-19. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wali Kota, semua orang yang Tuhan pakai untuk menyelesaikan masalah COVID-19, sehingga boleh mengambil kebijakan dengan baik dan boleh menyelesaikan masalah COVID-19. Kami juga boleh sekolah seperti sedia kala, boleh beribadah ibadah seperti sedia kala. Mari Tuhan boleh ada, biarlah kami boleh melihat kemuliaan Tuhan hadir di negara kami Indonesia, secara khusus di kota Kediri. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan 1 minggu ke depan dalam pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang akan menjaga, menolong, dan memelihara kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh kebahagiaan, sebab kami percaya Tuhan ada bersama kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, setelah kita mendengarkan firman dari Kak Febri, kita mau berikan persembahan. Persembahannya disiapkan. Oke, kita nyanyikan dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya.
mengucap syukur atas penyertaan-Mu Bapa terhadap kami pada hari ini Bapa. Terima kasih dan kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan-Mu tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa bagi yang mengelola Bapa, kiranya Kamu berkati supaya dapat mengelola dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa, hanya nama-Mu saja Bapa yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan akhiri ibadah impa pada pagi hari ini. Silahkan berdiri. Ayo berdiri. Nah, kalau duduk-duduk terus capek badannya. Yuk renggangkan badan. Oke, sudah? Silakan berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 199. Kidung Ceria 199, bait yang pertama, Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh ada dalam ibadah impa. Terima kasih kami boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini. Ketika kami kedapatan tidak berkenan kepada Tuhan dalam ibadah kami, ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan